melalui Wapres Ma'ruf saat memimpin rapat secara virtual dari kediaman resmi Wapres di Jakarta mengatakan bahwa pemerintah menargetkan untuk menyelesaikan kondisi kemiskinan ekstrim di 7 provinsi hingga akhir 2021 termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur, begitu Pak ya? Iya, betul. Ya. Jadi pemerintah harus mengejar waktu walaupun kondisinya pandemi, tapi tidak boleh semuanya terhalangi oleh pandemi. Jadi pemerintah bertekad ya. Jadi kemiskinan ekstrim itu sebenarnya Mbak ada di 25 provinsi sebenarnya dan berada di 212 kabupaten kota. Tapi arahan Bapak Presiden Jokowi meminta karena yang bertanggung jawab mengkoordinasi ini adalah Wakil Presiden, meminta kepada Wakil Presiden dan kepada Menteri-Menteri untuk fokus di 7 provinsi dulu. Nah, 7 provinsi itu yaitu salah satunya adalah Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua, Maluku, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Iya. Kenapa 7 provinsi ini kemudian diprioritaskan oleh pemerintah, Pak Mas Tuki? Jadi begini, ibaratnya itu kan ini apakah kita itu ibarat hujan menyiram itu apakah hujan deras tapi tidak di semua tempat, ataukah kita akan memilih gerimis tapi menyeluruh? Karena dananya terbatas nih ceritanya. Jadi airnya terbatas, mengguyurnya itu tidak harus semua tempat. Kalau semua tempat dengan air yang terbatas, maka tidak semuanya akan basah, kan kira-kira seperti itu. Ya, jadi maka harus dilakukan focusingnya di 7 provinsi itu, dan itu memang relatif cukup signifikan ya, kemiskinan ekstrimnya di daerah itu di 7 provinsi itu, dan disitulah maka kemudian itu menjadi fokus. Bukan berarti di tempat lain tidak ada yang miskin ekstrim, ada juga. Cuma kalau semuanya diratakan seperti itu, ya itu tadi menjadi tidak fokus dan menjadi kurang tergarap dengan baik. Maka Presiden maunya ya fokus aja di 7 provinsi. Dari masing-masing provinsi itu diambil 5 kabupaten gitu ya. Maka kemudian 5 kabupaten itu mana saja nanti itu akan ditentukan ya. Lalu itu akan muncul ada 35 kabupaten kota, kira-kira seperti itu. Iya, jadi ini merujuk data BPS pada tahun yang lalu sampai dengan tahun ini begitu. Ini menjadi acuan untuk mana provinsi yang kemudian itu diprioritaskan lalu bertahap akan ke provinsi-provinsi lain begitu Pak Mas Tuki. Betul. Jadi nanti setelah tahun ini ada di 7 provinsi, maka berikutnya akan ke provinsi-provinsi yang lain dari 25 provinsi itu. Dan itu ditargetkan sampai 2024 gitu ya. Kita berharap semuanya sudah bisa mengangkat miskin ekstrim atau miskin yang tidak ekstrim, karena jumlahnya cukup signifikan ini. Setelah terkena pandemi ini ternyata sudah ada 10,86 juta ya, yang miskin ekstrim, dan ada 27,54 juta ya yang miskin biasa. Jadi kalau dijumlah itu sudah 40 lebih. 40 juta lebih, besar ini Mbak, besar sekali dari total jumlah penduduk kita. Signifikan sekali ini. Ya, pada malam tersebut juga Pak Wapres memberikan arahan kepada kementerian dan juga pihak-pihak terkait dalam rangka untuk menindaklanjuti arahan dari Presiden ini. Apa saja kemudian yang ditekankan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam penanganan kemiskinan ekstrim di 7 provinsi ini, Pak Mas Tuki? Ya, yang pertama yang diminta oleh Wakil Presiden itu sebenarnya adalah konsolidasi data, updating data. Karena banyak sekali data ini masih perlu dikonsolidasi, perlu diupdate juga. Satu contoh misalnya sekarang akibat pandemi gitu ya, itu juga kan banyak orang-orang yang miskin baru.
orang yang ditinggal mati suaminya atau istrinya itu akan menjadi miskin. Anak-anaknya apalagi. Anak-anak yatim juga makin banyak kan gitu. Nah ini harus dikonsolidasi. Jadi yang bertanggung jawab untuk ini adalah Menteri Sosial. Jadi Menteri Sosial diminta oleh Wakil Presiden untuk menyempurnakan apa yang disebut dengan data terpadu kesejahteraan sosial ya. Jadi DTKS, bukan data yang umumnya misalnya di data yang umum, di data misalnya di hasil yang kalau di Dukcapil misalnya, atau data di lembaga yang lembaga khusus yang melakukan survei penduduk itu. Itu bukan itu, tapi itu data yang memang sasarannya itu adalah data yang menyasar ke rumah tangga. Makanya itu namanya data terpadu kesejahteraan sosial. Nah ini diminta kepada Menteri Sosial agar berkoordinasi dengan kementerian yang lain. Kementerian yang lain itu salah satunya misalnya Menteri Desa. Menteri Desa itu sudah cukup bagus dia melakukan langkah-langkah di berbagai desa. Lewat bantuan dana-dana desa itu rupa-rupanya dia sudah mengonsolidasi data-data di pedesaan itu. Jadi ada berapa orang miskin, ada berapa orang miskin ekstrim dan seterusnya. Terus kemudian ada lembaga-lembaga instruktur sosial kemasyarakatan di desa itu apa saja. Nah, sehingga dengan begitu bisa nantinya itu betul-betul ketika program ini dijalankan itu berdasarkan base data gitu ya. Saya kira ini yang menjadi koordinasi penting dari Wapres, dan ini juga dibantu oleh berbagai kementerian nantinya. Gitu. Termasuk Kementerian Keuangan. Kemarin juga kita undang Menteri Keuangan, Menteri Desa, seluruh menteri kemarin kebanyakan hadir itu dalam rapat koordinasi itu. Ya, Pak Mas Duki, ini juga tentunya harus kemudian langsung direspon oleh pemerintah provinsi, khususnya juga untuk 7 provinsi yang ini diprioritaskan untuk tahap pertama. Apa yang Anda ingin sampaikan kepada pemerintah provinsi, khususnya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga masuk dalam 7 provinsi tersebut untuk kemudian bisa merespon kebijakan dari Presiden dan Wakil Presiden, Pak Mas Duki? Ya, pertama bahwa kepada teman-teman pimpinan daerah ya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, berikut juga kabupaten kotanya yang nanti pasti semuanya tidak akan terpilih ya, karena yang akan dipilih cuma nanti kan ada 5 diambil gitu kan. Nah, terus kemudian total dari 7 provinsi itu hanya 35 kabupaten kota, sehingga hanya 5 kabupaten atau kota yang diambil, sehingga itu jangan menjadi persoalan karena tidak diambil. Padahal daerah saya misalnya banyak yang miskin ekstrim, kenapa kok nggak diambil itu tadi. Ini karena memang masalahnya diambil yang paling parah di mana 5 itu, lalu kemudian itu tentu saja Bapak Gubernur ya yang pasti sudah tahu dengan Sekda dan aparatnya segala macam itu perangkatnya itu memilih 5 desa itu. Lalu kemudian juga dalam konteks bagaimana agar tepat sasaran, mohon dibantu ya koordinasi konsolidasi data itu dengan Menteri Sosial. Jadi itu penting dilakukan koordinasi dengan Pemprov gitu ya. Karena apa? Karena di TKS nanti itu memang akan juga digunakan oleh Pemprov dan kementerian dan lembaga semuanya nanti akan menggunakan data ini. Makanya tolong itu bisa dibantu untuk mengonsolidasi data seperti itu. Dan apabila itu sudah dilakukan, maka kemudian nanti Wapres juga akan melakukan rapat-rapat koordinasi ya. Wapres akan melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan daerah. Jadi tidak cukup rapat yang kemarin itu adalah rapat pleno itu, tapi nanti Wapres akan melakukan rapat dengan sejumlah kementerian yang lebih terbatas, lebih fokus gitu ya. Karena akan dananya ada di berbagai tempat kan
kemiskinan itu di KL gitu ya, dari kementerian dan lembaga. Termasuk juga ada juga dana yang dikedaerahkan, dikirim ke daerah gitu. Sehingga ini nanti Wapres akan berkoordinasi dengan gubernur, berkoordinasi dengan menteri-menteri terkait untuk bagaimana agar tepat sasaran. Termasuk tentu saja nanti akan ada rapat dengan gubernur NTT dan sejumlah kabupaten yang memang terpilih sebagai daerah yang memang harus kita tuntaskan untuk pengentasan kemiskinan ekstrim ini. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi untuk NTT sendiri kan ada 21 kabupaten dan kota, dan ini harus dipilih yang 5 lebih dulu begitu ya, agar tidak menjadi kecemburuan. Ini harus benar-benar diklasifikasikan, kemudian dipilih datanya yang benar-benar ekstrim begitu Pak ya, harapannya seperti itu. Betul begitu. Jumlah penduduk berapa? Ini ada 21 kabupaten dan kota begitu Pak. Jadi kalau misalnya menyinggung soal data tadi, ada apa Pak? Apakah kemudian ada prioritas jumlah penduduk yang akan berpengaruh pada kebijakan ini begitu Pak? Oh, enggak. Tapi lebih pada persoalan tadi konsolidasi data untuk DTKS tadi itu. Lebih pada itu supaya tepat sasaran, supaya sampai ke rumah tangga yang bersangkutan, yang memang orang yang mengalami kemiskinan ekstrim. Ini kan targetnya 2021 harus diselesaikan begitu Pak ya. Ini tinggal beberapa bulan lagi sehingga mudah-mudahan begitu ya, bisa kita selesaikan betul itu. Kalau misalnya nggak selesai ya tetap aja kita harus ikhtiar gimana caranya, kan harus begitu ya. Jadi peran pemerintah kabupaten dan provinsi agar kita bisa sama-sama capai targetnya itu tepat waktu, apa Mas Duki yang ingin ditambahkan lagi? Paling pokok itu bagaimana tadi itu, satu menyiapkan data, yang kedua saya kira mesti sama-sama terbuka lah kita terhadap persoalan-persoalan yang kita alami sama-sama. Karena ini kan menyangkut kemiskinan itu, dampaknya itu pada dampak berikutnya ya adalah salah satunya itu adalah stunting ya. Walaupun kita tahu bahwa yang namanya anak yang mengalami stunting itu dia harus miskin. Banyak anaknya orang kaya juga stunting, tapi juga banyak anaknya orang miskin dan bagus kan seperti itu. Stunting itu tulang gizi. Nah, tapi ini penting juga untuk karena ini akan menjadi bagian dari tanggung jawab kepemimpinan daerah, tanggung jawab kepemimpinan nasional. Sehingga dengan demikian langkah-langkah yang sifatnya koordinasi dan terbuka untuk pendataan itu saya kira sangat penting. Dan yang lebih penting lagi, ini bagaimana agar bisa segera terlaksana dengan baik. Saya kira respon dari para pemimpin daerah itu saya kira perlu lebih responsif untuk mengatasi persoalan bersama ini persoalan kita semua ya. Oke, baik. Jadi dengan kerjasama antar pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, mudah-mudahan data yang diterima itu akurat sehingga efektif, bantuan ini benar-benar bisa dirasakan oleh orang yang memang berhak begitu Pak Mas Duki ya. Oke, baik ya. Terima kasih Pak Mas Duki waktunya bersama RRI. Oke, sama-sama. Selamat melanjutkan aktivitasnya Pak. Yo. Ya, pendengar